harus menjorok. Ya. Itu baru berapa ketukan itu? Minimal 5. Minimal 5 itu baru berapa? Nah, yang di bawahnya digeser. Coba gesernya itu. Nah, inilah kita nih kampungan. Digeser di atas tuh yang di rulenya. Nah, itu terus. Allah mah. Nah, tuh atasnya saja yang digeser, cantik. Ya ampun, itu pun tak pandai. Itu kan di rulenya tuh kan ada 2 ya, ada atas bawah itu. Yang di atas saja yang digeser, jangan di bawahnya. Begitu ya terus. Nah, oke, paragraf kedua mana ada atau hanya satu paragraf? Sedangkan itu tak boleh di awal kalimat. Kan bisa saja diganti. Pendapat lain, nah misalnya begitu. Nggak usah pakai sedangkan. Kalau mau di awal kalimat, tidak boleh menggunakan kata sedangkan. Kata hubung di awal kalimat. Kecuali dengan demikian, oleh karena itu, akan tetapi, nah itu boleh. Kalau sedangkan tak boleh, karena itu kata hubung antar kata dalam kalimat, bukan antar kalimat. Ini banyak nih yang perlu diperbaiki. Akan tetapi menurut Sulistiawati, itu coba bagaimana penulisannya? Apa bedanya menurut Rianto dengan menurut Sulistiawati itu, Siti? Yang Sulistiawati itu belum ada tanda petik, Bu, kayak yang Trianto. Penulisan menurut Rianto dengan menurut Sulistiawati, apa bedanya? Mana yang betul dari penulisan keduanya itu? Oh, yang Sulistiawati itu seharusnya enggak ada tanda kurung, Bu, untuk sulit namanya. Sama enggak ada tanda petik. Kalau begitu dihapus. Ya, terus? Terus? Oke. Kata di atas itu bagaimana penulisannya, Siti? Berdasarkan beberapa pendapat di atas. Harusnya sih itu paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua. Kalau paragraf kedua berarti boleh tidak satu paragraf satu kalimat? Tidak, Bu. Wah, kita nih terlalu minim pengetahuan tentang tulis menulis ya. Kalau seperti ini mau diterbitkan ya malu dong tulisannya. Beritahu temannya yang mengetik bagaimana harusnya. Ini karena Atika yang mengetik ya. Jadi Anda harus memberikan instruksi kepada Atika bagaimana sebaiknya penulisannya. Siti.
Yang berdasarkan itu kan, Bu? Iya, dari tadi kan Ibu memperhatikan itu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, betul tidak penulisan di atas itu, Siti? Salah, Ibu. Makanya instruksikan kepada teman yang memperbaiki harusnya bagaimana penulisannya. Nah, gitu loh. Aduh, jangan terlalu lambat lah. Terus lagi. Apalagi di kalimat itu yang salah. Di atas, Bu. Yang salahnya. Berdasarkan beberapa kalimat di atas. Lihat, itu kan sudah diperbaiki. Di kalimat itu ada lagi yang salah tidak? Pidato persuasifnya, Bu, yang huruf kapital. Nah, begitu. Nah, oke, terus? Oke, cukup. Nah, sekarang lanjutkan. Tujuan pidato persuasif itu apa jadinya? Penopangnya. Tujuan pidato persuasif untuk mengajak, membujuk, dan merayu pendengar agar. Itu salah, Bu. Lalu agar. Agar terpengaruh terhadap isu pidato yang disampaikan, titik. Penulisannya sudah betul? Yang lainnya, teman-teman yang belum presentasi, dicek pekerjaannya, diperbaiki. Ini kan tadi sama kesalahannya dengan yang Windy. Nah, Windy langsung memperbaiki. Anda juga harus ikut memperbaiki. Atau kalau tidak, ya, kalau tidak, nanti presentasi yang berikutnya Ibu betul-betul tidak mau komentar. Ibu hanya akan mengambil nilai dari apa yang sudah Anda tulis saja. Kalau menurut Ibu salah, salahlah dia. Ibu tidak peduli 4 UKS Anda, ya. Nah, itu. Ini kan sama seperti tadi, kan sudah diperbaiki tadi. Oke, lanjutkan Windy, coba. Kalau misalnya mengajak, membujuk, dan merayu itu 3 kan, Bu? Kalau habis membujuk tuh perlu tanda koma enggak, Bu? Atau enggak? Perlu. Perlu kan, berarti setelah membujuk. Kemudian nanti tugasnya ini juga, tunggu sebentar. Nanti setelah ini kalau ada yang ketiga presentasi memperbaiki, ya. Ingat itu. Oke, lanjut Win. Kemudian B1 yang pembentukan tanggapan. Kalau yang membentuk tuh dia di bawah, karena kan subjudulnya pembentukan tanggapan enggak sih, Bu? Yang 2 sama 3-nya juga sama. Yang lainnya coba memberikan komentar juga. Kalau ada yang tahu, ada yang salah. Jangan hanya diam. Mana ini yang lainnya? Bu, kalau yang nomor 1, 2, dan 3 tuh perlu digelapkan atau biasa aja nulisnya? Kalau untuk sub. Kalau ini kan bukan subjudul, ini subjudul bagian dari B atau bukan? B. Kalau bukan tidak perlu. Kecuali kalau misalnya dari B, enggak sih? Nah, ini kan atau enggak? Bagian bukan. Kalau bukan bagian tidak perlu dikapitalkan, di bold. Tapi kalau dia merupakan misalnya begini, B alat dan teknik dan alat pengumpul data. Kemudian kan dirinci 1 teknik pengumpul data, B alat pengumpul data. Nah, itu karena rincian dari B, maka itu kapital. Tapi kalau rinciannya itu
dari teks, dari isi di dalam teks itu, maka tak perlu ditebalkan. Paham tidak? Misalnya contoh di B itu, contoh judul misalnya ya, subjudul teknik dan alat pengumpul data. Dari subjudul itu, berarti kan kita sudah tahu tuh ada 2 unsur ya. Ada teknik dan ada alat. Kemudian dibagi lagi menjadi 1 teknik pengumpul data. 2 alat pengumpul data. Nah, itu ditebalkan karena bagian dari B atau rincian dari B. Tetapi kalau bukan merupakan rincian dari subjudul, maka rincian-rincian yang ada di dalamnya itu tidak perlu menggunakan penebalan. Jadi itu ditebalkan atau tidak? Atun Tidak, Ibu. Soleha. Ada Atun Soleha? Iya, Ibu. Kalau menurut Atun itu ditebalkan atau tidak? Menurut saya pribadi itu tidak ditebalkan, Ibu. Oke. Cukup diberi Delta. nomor saja. Iya, delta. Iya, delta. Iya, Ibu. Ditebalkan atau tidak? Ditebalkan atau tidak? Menurut saya tidak, Bu. Tadi kan seperti yang sudah Ibu contohkan, kalau di atasnya kayak bahan dan alat, terus tuh di bagian bawahnya mengulangi lagi, baru ditebalkan. Tapi ini kan tujuan, dan di bawahnya itu langsung ke pembentukan tanggapan. Menurut saya tidak ditebalkan, Ibu. Oke, dijawab ya. Jadi kalau ini bantu, kan Anda paham tuh, berarti Atun, delta paham. Jadi boleh memberi masukan ya. Kalau tidak memberi masukan, Ibu tidak tahu apa Anda ini ada tidak di ruangan ini ya. Begitu. Ya, sambil perbaiki pekerjaan sendiri. Oke. Lanjut, silakan Windy. Apakah boleh sudah betul itu? Satu duanya. Seharusnya satunya di dekat C. Satunya di Dekat, digeser sedikit. Di bawah mana? Di bawah itu, tujuan terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Ya, betul. Memangnya waktu Anda mengikuti mata kuliah menulis yang seperti ini tidak dibahas? Menulis itu udah sampai berapa ya? Yang pertama, dasar-dasar menulis kah mata kuliahnya? Dibahas tidak yang seperti ini? Dibahas, Ibu. Cuman ini kesalahan saya sendiri. Bahas. Kemudian karena ini subjudul, maksudnya subjudul dari rincian ini, apakah penulisan pembentukan tanggapan itu sudah betul?
bagaimana? Yang lain ada yang tahu bagaimana penulisannya yang benar untuk satu pembentukan tanggapan, apa yang kurang tepat? Huruf tanggapannya itu besar, Ibu. Oke. Dengar Siti? Dengar Ibu. Oke. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu miliknya masih di atas itu ya. Jadi di sini oleh karena itu miliknya nomor 3 atau simpulan itu Siti? Simpulan Ibu. Oke, Dari kalau ketiganya. dari ketiganya berarti dia sejajar dengan angka 1, 2, dan 3 ya. Bukan. Dia bukan bagian dari, sejajar dengan angka 1, 2, dan 3. Oke. Coba di Ctrl A semuanya dulu. Di port ya. Kemudian geser ke layout. Klik di layout. Kemudian lihat di before dan after. Klik sampai muncul 0 PT. Before dan after itu klik tanda panahnya. Tanda panahnya yang di tengahnya itu, yang ada tanda panah ke atas ke bawah itu. Muncul tidak? 0 PT, satunya mungkin ke bawahnya, ke bawahnya. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak bisa ya. Nah, biasanya di situ akan mengatur secara otomatis keseluruhan. Jadi antara jarak baris dengan jarak paragraf itu sama. Karena dalam penulisan yang seperti ini harusnya sama begitu. Atau mungkin ini sama hanya di enter saja. Coba ulangi Atika. Dilepaskan Ctrl A-nya. Oke, ditarik saja coba. Di del, ya begitu. Nah, seharusnya seperti itu, tidak boleh ada jarak ya Siti ya, kecuali kalau Anda mau memberi jarak antara subjudul yang satu dengan subjudul yang lainnya. Nah, seperti ini, yang setelah baris terakhir, kemudian C ciri-ciri boleh begitu. Tetapi kalau antara satu materi atau satu paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, tidak boleh dibedakan jarak spasinya. Oke, kemudian masuk ke ciri-ciri pidato persuasif. Silahkan di bagaimana tadi, urutannya atau ini susahnya ya kalau kita tidak bisa presentasi sendiri. Nah, nanti yang pintar nih si Atika nih, Sitinya lupa lagi karena nggak langsung praktek. Di atasnya itu aja diperbaiki Atika. Nah, yang itu kejauhan tadi. Nah, lepaskan di angka 1 yang itu tuh, yang atasnya. Nah, begitu. Nggak bisa ya. Nah, biar nanti Siti yang mau rapikan lagi. Oke, D-nya.
Sebentar Ibu, terima telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audiensnya juga Terus? ketika Iya. Mulai pintar tuh. Belum Ibu beritahu dah. Natika. Oke. Yang lainnya? yang ucapan penghormatan juga sama Ibu. Anda ini baru bisa paham kalau sudah dimarah ya. Iya Bu. Memang harus dimarah dulu baru paham. Padahal Ibu lo nggak suka marah sebenarnya. Oke, lanjut. Atika, ada yang di bagian pada bagian ini pembicara bagian 2 isi pidato itu P-nya tuh ada yang hurufnya di bold tuh bagian P. Banyak tuh yang Terus yang penting juga. Terima kasih Atika. karena ini bukan jarak subjudul dengan subjudul yang seperti tadi Ibu sampaikan, berarti nanti jaraknya tak boleh jauh-jauh begitu ya, Siti? Berarti didekatkan lagi ya Bu? Iya, kecuali kalau subjudul seperti A, B, C, D tadi. Detail aja. Oke, sekarang lanjutkan Siti, perbaikannya Ibu menyimak. Yang bagian kalau jenis-jenis kurang sama perlu diketahui. Bu, apakah untuk yang jenis-jenisnya ini sudah benar, Bu? Lupa lagi. Gimana tadi penulisannya? Yang itu ya, Bu, yang tanda titik 2 di atas itu ya, Bu, yang harus diperbaiki. Jenis-jenis pidato persuasif. Dari judul dulu. Oh, Atika, tolong yang pidatonya persuasifnya dibesarkan. Terima kasih.
Berikut ini merupakan jenis-jenis pidato persuasif yang perlu diketahui. Tanda baca apa yang harus diletakkan di sana? Siti. Titik, Ibu. Oke. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Atika yang di bagian F tuh pidato persuasifnya masalah yang menyusun pidato persuasif. Apa sih? Udah dibenarkan tadi kan yang menyusunnya tadi tuh huruf M-nya kecil sama huruf T 2 tuh kecil tadi udah dibenarkan sama Tika. Terus yang G tuh kayaknya terlalu ke dalam gitu mencoroknya. Boleh tidak itu langsung F, A, B, C, D gitu? Harus ada pengantarnya ke Bu. Nah, tuh pintar. Di mana bagiannya? Nah, di situ. Buat pengantarnya apa? Langkah-langkah untuk menyusun pidato persuasif berikut. Gini dak sih Siti? Ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun pidato persuasif. Tapi nggak tahu juga sih. Makasih Bila atas masukannya. Rinciannya pakai A atau angka? Pakai angka Bu, harusnya. Itu Atika yang berikut langkah-langkahnya itu pidato persuasif ke persuasif. Persuasif Atika.
lingkungan sekolah, judul nanti letaknya di tengah ya. Baik Bu, terima kasih. Terus ke bawah lagi coba lihat ya terus. Nah ini belum rata kanan kiri juga, nanti dibetulkan apakah mau menggunakan paragrafnya itu beda jarak atau mau yang menjorok ke dalam, itu perlu diperhatikan. Nggak boleh kita memilih dua-duanya, kita pakai menjorok ke dalam tetapi jarak paragraf Baik Bu. beda. Nah itu enggak boleh, harusnya sama. Kalau mau menggunakan jarak, coba terus lanjut lagi sampai ke bawah, coba apa lagi yang nah penulisan daftar pustaka tadi sudah Ibu. Kalau menurut Siti ini salah atau betul? Salah Ibu, enggak rata kanan kiri. Terus apa lagi yang salahnya? Jaraknya Ibu. Jaraknya kenapa? Terlalu jauh. Nah, tapi itu disatukan dulu, satu spasi dulu. Nah, kembali ke anak tadi, ambil yang satu spasi ke layout tadi itu. Coba bisa enggak layoutnya? Di dulu yang daftar pustakanya. Oke. Ke layout. Nah, tuh 8 PT-nya itu arahkan ke PT, 0 PT. Nah, begitu. Terus pilih ke yang bawah itu, Atika. Yang untuk mengatur spasi itu. Bukan itu. Panah di bawahnya lagi tuh. Tadi 0 PT kan? Ulangi, Atika. Nah, terus itu kan ada panah yang mereng tuh. Ke bawahnya tuh. Di bawah, iya itu. Klik, coba. Bisa nggak? Nggak bisa kah, Atika? Nah, itu nggak bisa diklik. Klik bagian mananya, Bu? Bawahnya itu yang iya panah ke bawah itu, bukan yang di luar kotak itu, di bawahnya. Kan ada panah tuh. Sudah, Bu. Sudah. Kok nggak muncul ini ya? Diklik gitu, nggak Sudah, di laptop sudah kelihatan, Bu. Oh. Di sini nggak nampak soalnya. Terus pilih yang satu spasi. Untuk satu spasi. Kok ini kan belum satu spasi ini ya? Nah, begitu. Terus yang dan kebudayaan itu, misalnya yang pertama itu terlalu jauh jaraknya, Atika. Jadi maksimalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawah T itu udah maksimal dah. Jadi yang baris keduanya itu ditarik di bawah T. Terus di bawah T Trianto, yang T kedua maksud Ibu. Terus ditarik lagi. Nah, kurikulum tuh yang di bawahnya tuh. Pakai yang di ruler tuh, Atika. Nah, tapi jangan yang segi 4. Kan ada 2 itu yang bergerak ya.
Nah, yang segitiga tapi bagian yang di bawah. Kursornya Anda arahkan ke segitiga itu kan ada segi 4, ada segitiga ya, yang di bawahnya tuh. Nah, kursor Anda letakkan di bagian segitiganya. Coba. Tidak bisa kah? Nggak bisa, Ibu. Kursor Anda letakkan dulu di itu. Coba. Bukan di kurikulumnya, di atasnya itu, yang di penggaris tuh. Coba Anda stop share dulu, Tika. Tadi sudah di save ya. Anda nampak ya? Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Kelihatan tidak? Oke. Jadi begini loh caranya tadi itu. Ibu jadi penasaran, pengen ngasih tahu. Nah, ini kalau kita klik di sini, ini kan ada 2 nih ya. Ada 2. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya. Kalau kita mau menggeser yang baris keduanya ini loh, ini kan ada 2 nih. Ini yang secara garis besar kan ada 2. Ini atas, ini bawah. Yang di bawah ini juga ada 2 lagi. Ini ada kotak, ada segitiga. Kalau mau cuma menggeser yang bagian bawahnya supaya yang di atasnya nggak ikut, ini segitiganya yang digeser. Nah, tapi kalau Anda menggeser, ini diklik di segi 4-nya, dia semuanya tergeser. Nah, kalau hanya mau atasnya saja, paragrafnya nih. Nah, begitu. Kalau mau ini di bawahnya, supaya yang lain enggak, ini kursornya jangan di sini, tapi di segitiganya nih loh. Nah, kan yang lainnya enggak ikut bergeser. Paham? Paham, Ibu. Oke, coba diulang lagi. Ibu nih enggak susah mau langsung percaya, paham katanya kan. Nah, coba ulang lagi. Terutama yang di daftar pustaka itu tak boleh salah macam gitu. Atika boleh tolong share screen lagi? Nah, caranya seperti tadi. Bisa enggak? Nah, jangan kenakan di segi 4-nya, di atasnya. Nah, begitu. Tarik. Bisa enggak? Nah, itu dibuang saja itu yang apa tuh? Yang ada garis L tuh di dalam kotak tuh dibuang saja. Kliknya di segitiganya, Atika.
di segitiganya. Naik lagi Atika, naik lagi. Di pasti bagian segitiganya. Lagi turun dikit. Bukan. Di situ Atika. Ya. Nah, begitu Atika. Terus geser sampai di bawah T yang kedua, di bawah nama Trianto. T kedua, bukan T pertama. Ya, iya, begitu. Nah, karena jaraknya itu tidak boleh lebih dari 7 ketukan. Boleh itu 5 sampai 7, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Tetapi harus konsisten. Kalau dari awal menggunakan 5 ya sampai akhir harus 5. Kalau 6 ya 6, kalau 7, 7. Begitu. Oke, coba satu lagi itu, Atika. Ibu mau pastikan Anda paham. Oke, itu kalau sudah yang pertamanya jelas, benar, yang lainnya tinggal enter saja, karena mengikuti dia. Oh, enggak mau ikut ke bandel tuh. Oke, sip. Ibu pikir cukup ya untuk Siti ini ya. Terima kasih untuk Atika, harus bekerja keras. Bantu, mudah-mudahan ini juga berguna untuk Anda ya. Jadi nanti Anda juga bisa memperbaiki pekerjaan Anda dengan baik begitu. Boleh stop share, di save dulu nanti.